Yusril yang bicara, kemudian orang bilang ya harus, kalau orang yang tidak menyukai pemerintahan Pak Prabowo pasti bilang Yusril ini bicara begitu untuk melindungi Pak Prabowo. Padahal menurut saya sebaliknya, itu justru menjerumuskan Pak Prabowo. Dalam pidato pengangkatan Bang Pigai sebagai Menteri HAM, kan Bang Pigai nggak bicara soal pelanggaran HAM di masa lalu yang belum tuntas gitu. Nah, dari situ saya lihat, dan Mugianto sendiri tidak pernah mengeluarkan statement apapun. Mau apa dia setelah jadi wamen? Nah, itu yang membuat saya menjadi ragu apakah benar keduanya akan menuntaskan. Tapi kan itu kalau mereka nggak kasih statement kan bukan ukuran juga, Bang. Ya setidaknya kan orang pengen tahu, publik karena pejabat publik kan ingin diuji oleh mau ngapain kalian begitu kalian duduk dalam jabatan. Iya. Dan itu tidak pernah mereka sampaikan. Dalam tulisan saya tulis di situ secara runtut kenapa saya katakan bahwa Pak Prabowo tidak terlibat dalam penghinaan aktivis. Makanya saya sampaikan pada kawan-kawan yang masih menuduh Pak Prabowo terlibat dalam penghilangan aktivis itu, kalian baca baik-baik soal risalah sidang Dewan Kehormatan Perwira yang dipimpin oleh Wiranto, dan Wirantonya sekarang berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Diakui secara terbuka dalam sidang DKP dan mengakibatkan dia kemudian menerima sanksi organisasi, dipecat dengan hormat, diberhentikan dengan hormat, sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian pergi ke Jordan, pulang dari Jordan masih menerima sanksi sosial puluhan tahun. Sampai hari ini kemudian kita membiarkan dia tetap dihujat-hujat sebagai pelanggar HAM. Macam apa ini? Dan lalu yang kedua oleh pemerintahan Orde Baru saat itu dilakukan oleh aktivis Partai Rakyat Demokratik yang ingin menyebarkan makar dan menyebarkan ajaran komunis. 1 bulan setelah peristiwa itu dilakukan penangkapan besar-besaran. Nah, itulah Budiman ditangkap di situ bersama Petrus. Kalau tidak salah ya, ditangkap di daerah Bekasi. Budiman, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, dan Sekretaris Jenderal Petrus Haryanto. Jadi clear ya bahwa 2 orang itu bukan korban penculikan. Jadi ditangkap oleh Satgas Bais, lalu kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, menjalani persidangan dan dimasukkan ke penjara Cipinang, dan baru keluar setelah Pak Habibie presiden. Ditangkap. Jadi klaster yang pertama adalah klaster orang-orang yang ditangkap. Jadi bukan diculik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jumpa lagi di Majelis Proklamasi. Hidup susah, jangan bikin gampang. Sehat, Bang? Sehat ya? Alhamdulillah. Siap, Bang. Baik, teman-teman Majelis Proklamasi, kali ini kita spesial bersama Bang Irwan Suhanto. Beliau merupakan salah satu mantan aktivis 98 yang dulunya pada saat 98 itu kan ada peristiwa besar itu yang kemudian beliau juga terlibat di dalam pelengseran pada waktu itu peristiwanya. Nah, teman-teman, belakangan ini persoalan HAM di masa lalu masih menjadi menakutkan bagi bangsa ini. Dari 97-98 sampai sekarang itu masih menjadi catatan kelam bagi bangsa ini. Namun banyak tokoh kemudian yang hari ini merapat ke pemerintahan, salah satunya Menko Hukum dan HAM kalau nggak salah Pak Yusril kemarin, beliau mengatakan bahwa peristiwa 98 ya itu bukan merupakan persoalan HAM berat. Bukan pelanggaran HAM ya. Bukan pelanggaran HAM. Ini kan sebenarnya lucu. Sedangkan kalau kita mau lihat setiap hari Kamis itu kalau nggak salah ada aksi Kamisan. Yang itu kan bertujuan untuk bagaimana para korban pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih mencari keadilan untuk keluarga-keluarga mereka yang hilang. Nah, mungkin lebih lanjut akan dieksplor lebih dalam oleh Bung Rey. Untuk waktu dan tempatnya silakan, Bang. Don Elfandi. Beliau awalnya namanya Don Fandi, Bang.
Tapi karena berat katanya kalau Don itu pengeluaran banyak. Oh, Makanya seperti panggilnya Don yang satu itu ya. makanya panggilnya Elfandi. Bang, yang pertama tadi sudah disampaikan ya. Kita ada catatan, makanya dibuat spesial tadi kata Elfandi bahwa ini spesial karena spesial kita ngomongin masalah HAM terkait dengan apalagi kemarin yang sudah dieksplor bahwa sekelas Yusril, Bang. Sekelas Yusril itu ngomong seperti itu kan jadinya mahasiswa hukum yang lagi semester 1 sampai semester 5 lah kira-kira kan bingung juga loh. Ini profesor tapi ngomongnya kayak begini. Nah, ini problem yang selama ini kita lihat ya. Makanya segmen kali ini memang spesial karena memang kita ngomongin bukan orang-orang sembarangan lah. Nah, tetapi mereka ngomongnya ngaco gitu, Bang. Kedua itu soal yang ada mungkin abang kenal Pak Mugianto, terus ada satu lagi itu orang Papua ini, konon dengar cerita beliau ini bukan aktivis HAM tetapi ngaku-ngaku dan hari ini jadi Menteri Hukum dan HAM kalau nggak salah ya. Natalius Vigai, Menteri HAM. nah ini Ya. Menteri HAM ini nanti sebentar bisa kita eksplor, Bang. Terus Mugianto ini jadi wamen. Terus catatan lagi itu terkait dengan tulisan abang soal Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo tidak terlibat HAM dan tidak terlibat dalam penculikan Penghilangan aktivis. aktivis. Nah, itu mungkin sebentar bisa diceritakan dan kasus-kasus PR besar seperti Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2. Terus ada, Bang, sebenarnya. Hari ini banyak yang ngaku jadi aktivis 98 masalahnya. Ini kan kabur nih. Kabur, Bang. Jadi kita butuh di eranya Pak Prabowo memimpin yang hari ini juga masih problem HAM ini masih disangkut pautkan dengan beliau. Kan ada negara mana itu yang presidennya pelanggar HAM tapi jadi presiden? Serbia misalnya. Serbia gitu kan. Ada 2 atau 3 negara itu kan. Nah, ini jangan sampai Indonesia nggak seperti itu. Nah, tapi di awal, Bang, kira-kira menurut kamu bagaimana soal isu HAM yang sampai hari ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, Bang? Iya, terima kasih Bung Rey dan Don ya panggilannya. Elfandi. Soalnya Don cuma ada di salah satu partai. Jadi menarik yang pertama adalah soal statement Menteri Koordinator Hukum dan HAM Profesor Yusril Iza Mahendra yang menyampaikan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat di tahun 98. Saya akan ngomong soal 2 perspektif aja. Yang pertama adalah soal perspektif kesejarahan, itu bahwa dalam ketika peristiwa 98 itu yang bersangkutan kan tidak terlibat dalam upaya-upaya demokratisasi dan reformasi gitu. Ya, kita semua banyak yang tahu bahwa Yusril di sepanjang Orde Baru lebih dekat pada kekuasaan Soeharto gitu. Bahkan menjadi penasehat dari beberapa hal yang berkaitan dengan hukum tata negara. Seseorang yang tidak terlibat dalam perjuangan hak asasi manusia tiba-tiba dengan santai bilang tidak terjadi pelanggaran HAM. Itu kan jadi kacau gitu. Ketika peristiwa 98 misalnya, peristiwa Trisakti, Semanggi 1 atau Semanggi 2 misalnya, di mana Yusril? Dan Yusril bersama dengan orang-orang yang justru tertuduh melakukan pelanggaran HAM. Seseorang yang ada dalam kamar yang sama, makan dari piring yang sama, dan minum kopi dari gelas yang sama dengan pelanggar HAM, tiba-tiba ngomong tidak ada pelanggaran HAM. Nah, itu yang membuat kita jadi bingung. Nah, ini buruk buat pemerintahan Pak Prabowo gitu kan. Makanya podcast hari ini kan kita mau mengklarifikasi beberapa hal. Bahwa Pak Prabowo sampai hari ini masih disandera oleh tuduhan-tuduhan dia melakukan terlibat dalam penghilangan aktivis. Penghilangan orang itu kan pelanggaran HAM. Nah, ketika kita belum mengklarifikasi soal itu kepada publik, tiba-tiba menterinya ngomong tidak terjadi pelanggaran HAM. Mungkin Yusril berusaha untuk membentengi Pak Prabowo, tapi ini kan buruk buat Pak Prabowo sebenarnya. Kenapa bilang buruk, Bang? Ya, kemudian orang berpikir bahwa Pak Prabowo secara tidak langsung melalui Yusril mau menyembunyikan fakta-fakta pelanggaran HAM. Padahal itu belum tentu perintah Pak Prabowo gitu.
Dan tetap Yusril bicara tuduhannya kayak Pak Prabowo berarti. Iya, Yusril yang bicara, kemudian orang bilang ya harus, kalau orang yang tidak menyukai pemerintahan Pak Prabowo pasti bilang Yusril ini bicara begitu untuk melindungi Pak Prabowo. Padahal menurut saya sebaliknya, itu justru menjerumuskan Pak Prabowo. Karena itu mempertebal tudingan orang bahwa Pak Prabowo mau menyembunyikan fakta pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Kalau dia bicara sebagai ketua umum partai mungkin nggak masalah. Tapi ketika dia bicara dalam kapasitas dia sebagai seorang Menko, itu akan bisa diasumsikan sebagai pernyataan kenegaraan, pernyataan resmi pemerintah. Ini yang berbahaya. Jadi kalau buat saya sih pribadi, ya sebaiknya Yusril nggak usah ngomong soal pelanggaran HAM. Karena Yusril tidak pernah terlibat apapun dalam peristiwa-peristiwa terdahulu. Dan sebagai seorang ahli hukum, maka ukurannya harus adalah keputusan hukum. Keputusan hukum itu hanya terjadi lewat peradilan-peradilan, bukan lewat pernyataan-pernyataan sepihak. Itu menurut saya Yusril kepleset lah. Yusril kepleset Bang ya. Ini orang pintar kan bisa aja kepleset kan. iya. Tapi kalau keplesetnya ini kan berkaitan dengan nama baik seorang presiden kan itu berbahaya buat bangsa ini, Bang. Kita nggak bisa tutup mata bahwa sampai hari ini masih banyak aktivis-aktivis di luar sana yang berteriak-teriak soal pelanggaran HAM Pak Prabowo. Gitu. Nanti yang dalam acara podcast ini kita elaborasi supaya kita clear kan. Tapi kan statement Yusril itu merusak akhirnya, bukan membantu Pak Prabowo. Gitu. Oke Bang, ini kita ngomongin selain Yusril itu tadi, kita juga minta pendapat Abang soal hari ini Mugianto dan kemarin juga jadi Wamen dan Natalis Vigai yang kemarin buat statement nih yang ngaco sebenarnya. Padahal ini ada organisasi negara, ini ada organisasi, ada aturannya, kok ngomongnya gimana Bang? Ya kalau pada saat Bang Pigai dan Mugi dipilih menjadi Menteri dan Wamen di Kementerian HAM, secara pribadi saya memiliki harapan besar bahwa PR-PR pelanggaran HAM yang ada di masa lalu lewat mereka berdua bisa menjadi terang benderang, terutama dalam penuntasan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang mengakibatkan hilangnya dan meninggalnya orang-orang di banyak peristiwa di masa lalu. Mengingat keduanya adalah aktivis HAM. Bang Pigai sendiri adalah bekas komisioner Komnas HAM, Mugianto adalah bekas korban penculikan yang kemudian mendirikan Ikatan Korban Hilang saat itu, IKOHI namanya. Jadi tadinya saya berharap keduanya ini kemudian menjadi pasangan yang pas untuk membantu Pak Prabowo menuntaskan banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Bahwa kemudian ada statement-statement yang kemudian jadi kontroversi, saya pikir bukan kapasitas saya untuk menyampaikan, tapi dalam konteks menegakkan kebenaran soal pelanggaran HAM di masa lalu, keduanya sebenarnya adalah konfigurasi yang bagus gitu. Tapi apakah keduanya kemudian memiliki effort dan semangat yang sama seperti apa yang saya sampaikan untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu, itu ya saya masih belum yakin gitu. Kenapa lu bilang nggak yakin? Ya pertama karena dari awal mereka tidak pernah bicara itu. Dalam pidato pengangkatan Bang Pigai sebagai Menteri HAM kan Bang Pigai nggak bicara soal pelanggaran HAM di masa lalu yang belum tuntas gitu. Nah, dari situ saya lihat, dan Mugianto sendiri tidak pernah mengeluarkan statement apapun. Mau apa dia setelah jadi Wamen? Gitu. Nah itu yang membuat saya menjadi ragu apakah benar keduanya akan menuntaskan. Tapi kan itu kalau mereka nggak kasih statement kan bukan ukuran juga Bang. Ya setidaknya kan orang pengen tahu, publik karena pejabat publik kan ingin diuji oleh mau ngapain kalian begitu kalian duduk dalam jabatan. Iya. Dan itu tidak pernah mereka sampaikan gitu. Dan itu yang ditunggu oleh kawan-kawan, misalnya keluarga korban penculikan yang sampai hari ini belum kembali misalnya, atau keluarga korban yang tewas dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia. Itu yang ditunggu. Gitu. Saya yakin misalnya kawan-kawan di Aksi Kamisan misalnya mengenal baik Bang Pigai dan Mugi gitu. Nah, mereka pengen tahu nih orang yang mereka kenal baik ini mau ngapain setelah duduk di pemerintahan. Itu. Dan sampai hari ini saya belum mendengar apapun, statement apapun dari mereka tentang mau ngapain mereka soal penuntasan kasus HAM
yang menjadi PR besar bangsa ini ke depan. Kalau kata Natalis Vega, statementnya kan bicara soal uang kan, minta anggaran besar. Jadi mungkin ada uang dulu kali. Baru keluarin statement Bang. Jadi saya pikir gini, uang pasti diperlukan dalam berbagai keperluan menyelenggarakan pemerintahan ini gitu. Tetapi kan yang paling penting programnya dulu, mereka mau ngapain gitu. Jadi program money follow the program, jangan program follow the money. Iya, Gitu kan. Jadi uang mengikuti program yang ini kan mereka belum keluarin program apa-apa gitu. Saya sih tetap berharap bahwa mereka akan mengakomodir kepentingan kelompok Kamisan yang sudah entah keberapa ratus kali berdemonstrasi di depan istana tiap hari Kamis. Karena itu mereka kenal baik orang-orang itu dan mereka pernah bertemu dengan orang-orang itu. Tapi kan nggak ada. Jadi saya masih bukan berarti saya skeptis, tapi saya pikir dari awal mereka sudah tidak mau bicara tentang itu. Tidak Punya ini Bang ya, berarti tidak punya sikap jelas soal masalah itu ya, masalah pelanggaran HAM. Kalau buat saya pribadi, seharusnya mereka sampaikan program soal penuntasan kasus pelanggaran HAM itu. Mengingat Pak Prabowo sendiri juga memerlukan itu untuk setidaknya membersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan yang tidak perlu. Ya saya katakan tuduhan-tuduhan yang tidak perlu. Oke, luar biasa Bang, ngerokok dulu kayaknya. Oh siap. Ini soalnya panjang ini, karena abang kita butuh statement atau tulisan abang soal terkait dengan Pak Prabowo. Abang nulis bahwa Pak Prabowo tidak terlibat dalam pelanggaran HAM atau penculikan aktivis. Abang ngerokok dulu, baru teman-teman, karena ini agak panjang. Karena tulisan ini setelah kita baca, ini ada yang berani gak ini menulis dan bisa mendorong ini. Makanya kenapa kita panggil Kandah ke sini, ya untuk salah satunya harus dari tulisan itu harus didorong, dikasih tahu agar apa? Agar clear masalah ini. Tapi ngerokok dulu Bang. Ya karena teks itu kan sifatnya flat. Ya. Jadi orang membaca tulisan saya itu belum tentu memahami apa maksud dari tulisan itu. Hari ini kita kan audio visual gitu, mudah-mudahan ikhtiar kita menerjemahkan tulisan itu menjadi audio visual hari ini membuat orang kemudian paham kenapa saya menulis itu. Saya yakin ini akan menjadi kontroversial gitu. Bagi sebagian orang menyenangkan, tapi bagi sebagian orang saya akan dihujat karena dianggap ingin memanipulasi sejarah. Tapi saya akan sampaikan bahwa kalau secara pribadi, saya pikir Pak Prabowo memang tidak terlibat dalam penghilangan aktivis. Penghilangan aktivis ya. Ngerokok dulu, bakar dulu. Don, bakar rokok dulu, kita jadi sebat dulu baru. Bang, kenapa Abang bisa berani-beraninya itu mengeluarkan tulisan itu? Pertama, efisiensinya begini. Pak Prabowo sudah secara de facto dan de jure terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, sudah dilantik. Seorang presiden di Indonesia tidak boleh disandera oleh satu peristiwa di masa lalu dalam jabatan yang pernah dia emban sebelumnya yang mengakibatkan adanya warga negaranya yang hilang. Ini kan harus lurus. Pak Prabowo tidak boleh presiden definitif berkuasa, menang pemilu 58%, tapi di luar masih banyak yang teriak itu pelanggar HAM. Bukan soal pendapat asing, kita abaikan pendapat asing, tetapi ada warga negara yang tidak kembali sampai hari ini. Nah itu yang setelah, karena saya udah ikut dalam banyak peristiwa melawan kekuasaan Soeharto dari tahun 90-an. Jadi ini harus agar kita pisahkan ya, mana aktivis yang dari tahun 90-an melawan Pak Harto, mana aktivis yang 98 baru ikut demo kan. Jadi supaya jelas ini gitu. Emang beda ya Bang? Melawan sama demo, ikut demo. Kalau kampusnya kosong karena demonstrasi, dia mau ngapain lagi kalau nggak ikut kan? Kan ini masalahnya yang ikut-ikut ini yang banyak sekarang. Nah, Oke, Bang. Kalau kita dalam tulisan saya tulis di situ secara runtut. Kenapa saya katakan bahwa Pak Prabowo tidak terlibat dalam penghinaan aktivis? Makanya saya sampaikan pada kawan-kawan yang masih menuduh Pak Prabowo terlibat dalam penghilangan aktivis itu, kalian baca baik-baik
soal risalah sidang Dewan Kehormatan Perwira yang dipimpin oleh Wiranto, dan Wirantonya sekarang berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Di situ Prabowo secara kesatria menyampaikan bahwa dia memang menyatakan dirinya menculik aktivis. Diakui itu, tidak dia sangkal kok. Argumentasinya adalah karena dia mendapat informasi beberapa orang yang dianggap berbahaya bagi keamanan negara. Ingat, peristiwa 97 sampai 98 di mana terjadi penculikan itu adalah adanya interval waktu dari pemilu 97 menuju pada sidang umum 98. Sebagai seorang tentara yang memiliki jabatan, dia merasa perlu mengamankan situasi ketertiban dan keamanan itu. Dia akui secara terbuka dalam sidang DKP dan mengakibatkan dia kemudian menerima sanksi organisasi, dipecat dengan hormat, diberhentikan dengan hormat, sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian pergi ke Jordan, pulang dari Jordan masih menerima sanksi sosial puluhan tahun. Sampai hari ini kemudian kita membiarkan dia tetap dihujat-hujat sebagai pelanggar HAM. Macam apa ini? Lalu yang kedua, para tentara yang diperintah menculik yang kemudian disebut sebagai pasukan Mawar sendiri sudah dimahmilupkan di tahun 99 dan sudah menerima sanksi organisasi. Sanksinya apa? Silakan cek isi keputusan pengadilan Mahmilup tahun 99 itu. Ada bahwa kemudian ada yang tidak dipecat, itu kan Mahmilup yang menentukan dipecat atau tidak dipecat. Tapi dalam sidang DKP kan Pak Prabowo mengakui bahwa dia bertanggung jawab pada kesalahan yang dibuat oleh anak buahnya. Jadi dua ya, penculikan dan penyiksaan aktivis sudah selesai secara hukum. Formal, sudah diputus oleh DKP, diputus oleh Mahmilup. Oke, dan Pak Prabowo sudah menerima sanksi hukumnya. Ya. Sanksi sosialnya puluhan tahun. Iya, sampai sekarang. Sampai hari ini masih ada orang keluar-keluar bahwa Pak Prabowo melakukan penculikan. Padahal sudah menerima sanksi hukum. Nah, ada yang mengganjal satu lagi, penghilangannya, karena ada beberapa yang tidak pulang. Itu yang harus kita luruskan. Benarkah Pak Prabowo yang melakukan penghilangan aktivis itu? Atau ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari situasi itu, kemudian karena posisi politik Pak Prabowo saat itu sudah sangat miring, kemudian dia adalah orang yang paling enak dijadikan kambing hitam. Makanya dalam tulisan itu saya menulis ada setidaknya ada 4 klaster peristiwa penangkapan dan penculikan yang terjadi dari kurun waktu Agustus 96 sampai sidang umum 98. Makanya dalam berbagai acara saya bicara sama kawan-kawan, saya agak kecewa juga ketika dalam debat Pilpres misalnya Pak Prabowo menyampaikan, dia mengklarifikasi bahwa beberapa aktivis yang pernah beliau culik sudah beliau kembalikan. Tetapi kemudian yang disebut nama Budiman Sujatmiko. Gitu. Itu bukan. Budiman bukan korban penculikan Pak Prabowo. Ini kan harus lurus nih. Kenapa Abang berani bilang begitu, Pak? Nah, karena Pak Prabowo sendiri membentuk pasukan Mawar Juli 97, Budiman ditangkap Agustus 96. Bagaimana orang diculik oleh pasukan yang baru dibentuk 11 bulan kemudian? Oh, jadi Budiman ini diculik sebelumnya? Budiman ditangkap. Ditangkap ya? Agustus 96, rentetan dari peristiwa 27 Juli, penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro. 1 bulan kemudian terjadi penangkapan aktivis. Nah, Budiman ditangkap di situ, sedang Pak Prabowo membentukkan pasukan Mawarnya bulan Juli 97, jadi 11 bulan kemudian. Kan nggak bisa berjalan mundur. Jadi gimana sih pasukan Mawarnya dibentuk tahun depan, Budiman tiba-tiba disebut. Nah, informasi-informasi yang keliru begini harusnya disaring lebih dahulu sebelum dikasih kepada Pak Prabowo. Kalau saat itu Pak Prabowo misalnya menyebut nama Andi Arief misalnya, kita nggak masalah. Dia menyebut nama Pius misalnya, kita nggak masalah. Karena mereka secara Andi Arief dan Pius Rusli Ranang adalah 2 orang yang menjadi korban penculikan pasukan Mawar. Atau misalnya pada saat itu ada Nezar Patria misalnya, nggak masalah kita gitu. Mugi misalnya, Wamen HAM hari ini disebut namanya nggak masalah. Tapi kalau Budiman, nggak pernah ada hubungan sejarah soal penangkapan Budiman dengan penculikan yang dilakukan oleh pasukan Mawar yang diinisiasi oleh Pak Prabowo, ini nggak ada. Makanya dalam tulisan itu saya menyebut bahwa peristiwa
tahun Agustus 96 adalah rentetan peristiwa 27 Juli penyerbuan kantor PDI yang mengakibatkan terbakarnya bis kerusuhan di sekitaran Salemba dan pembakaran gedung Bank Kesawan di Salemba yang kemudian dituduh oleh pemerintahan Orde Baru saat itu dilakukan oleh aktivis Partai Rakyat Demokratik yang ingin menyebarkan makar dan menyebarkan ajaran komunis. 1 bulan setelah peristiwa itu dilakukan penangkapan besar-besaran. Nah, itulah Budiman ditangkap di situ bersama Petrus. Kalau tidak salah ya, ditangkap di daerah Bekasi. Budiman, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, dan Sekretaris Jenderal Petrus Haryanto. Jadi clear ya bahwa 2 orang itu bukan korban penculikan. Dia ditangkap oleh Satgas Bais, lalu kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya menjalani persidangan dan dimasukkan ke penjara Cipinang dan baru keluar setelah Pak Habibie presiden. Ditangkap. Jadi klaster yang pertama adalah klaster orang-orang yang ditangkap. Jadi bukan diculik. Yang kedua adalah penangkapan beberapa aktivis lagi yang dilakukan sebelum pemilu 97 untuk mengamankan pemilihan umum tahun 97. Itu tidak lama karena tujuannya adalah agar mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap mengganggu ketertiban menjelang pemilu 97. Setelah pemilu 97, Pak Prabowo baru membentuk pasukan Mawar itu. Bulan Juli kalau nggak salah 97 pasukan Mawar itu dibentuk. Nah, disitulah baru Pak Prabowo berdasarkan informasi dari Badan Intelijen yang menyatakan ada beberapa orang yang dianggap berbahaya bagi keamanan negara. Kemudian Pak Prabowo menginisiasi penculikan aktivis itu. Dia diakui dalam sidang DKP gitu. Pak Prabowo nggak pernah nyangkal itu diakui. Jadi disitulah kemudian sebagian pulang, sebagian tidak. Oke. Ini kan klaster yang ketiga ya. Tadi klaster pertama Budiman ditangkap, klaster 2 penangkapan aktivis menjelang pemilu 97, klaster yang ketiga adalah kelompok aktivis yang diculik oleh pasukan Mawar itu. Yang kemudian sebagian pulang, sebagian tidak. Oke. Pertanyaannya kan kalau sebagian pulang, sebagian kenapa tidak? Ya saya sebut aja 5 nama misalnya yang pulang, ada Faisal Reza sekarang Wakil Menteri Desa. Nezar Patria sekarang Wakil Menkominfo. Lalu ada almarhum Raharja Waluyo-Jati yang tahun lalu meninggal bulan Agustus kalau tidak salah. Lalu ada Mugianto sekarang Wakil Menteri HAM. Lalu yang kelima adalah Aan Rusdianto. Yang belum pulang ada Wiji Tukul, ada Herman Hendrawan, Bimo Petrus Anugrah, dan lain-lain. Nah pertanyaannya kan, kenapa mereka pulang, yang ini tidak? Gitu. Dan jawabannya ada di klaster keempat. Apa klaster keempat? Ketika terjadi bom di Tanah Tinggi, kemudian pasukan Mawar melakukan penculikan lagi terhadap 4 orang. Almarhum Haryanto Taslam, almarhum Desmond J. Mahesa, Yusuf Sedalang, dan Andi Arief. Tapi pulang 4-4-nya. Menurut kesaksian Desmond almarhum, ketika bercerita pada saya, dia sampaikan bahwa ketika dia dilepas, dia diantar sampai pintu rumah untuk memastikan bahwa dia sampai ke rumah dengan selamat oleh penculiknya loh. Tandanya apa? Tandanya para penculik tidak mau melakukan kesalahan yang sama sehingga ada orang yang tidak pulang lagi. Ya. Siapa pelaku penghilangan di tengah jalan ini? Ini kan harus clear. Kalau soal penculikan dan penyiksaan aktivis itu Pak Prabowo udah tanggung jawab. Bahwa tapi penghilangan ini harus diluruskan siapa. Jangan sampai kemudian bola ini bola panas ini mengarah lagi kepada presiden kali ini. Itu yang harus kita cegah sebenarnya. Gitu. Jadi tulisan saya sebenarnya tentang itu. Kenapa saya berani mengatakan bahwa Prabowo tidak terlibat penghilangan aktivis? Karena dipulangkan. Almarhum Desmond bercerita pada saya bahwa dikembalikan dia ke rumah sampai pintu rumah, diantar. Nah, lalu siapa pelakunya? Nah, pelakunya hanya bisa dicari, diketahui oleh publik terutama lagi oleh keluarga para korban hilang, misalnya keluarga Bimo Petrus, keluarga Herman, dan keluarga Wiji Tukul, adalah jika kita kemudian menggelar pengadilan HAM berkaitan dengan penghilangan orang korban hilang ini. Nah, itulah kenapa saya mendorong, pertama, publik harus tahu bahwa Pak Prabowo tidak terlibat penghilangan aktivis.
Buktinya itu gitu, ada yang pulang. Bukti berikutnya adalah 4 orang terakhir yang diculik oleh pasukan Mawar dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Kan logika orang menghilangkan aktivis kan mendingan hilangin aja semuanya, ngapain ada yang dipulangin sebagian gitu. Apa kapasitas yang ini pulang ini enggak gitu. Kan harus ada ukuran-ukurannya. Kalau labelnya adalah berbahaya bagi keamanan negara, seharusnya semua berbahaya. Iya, harusnya dihilangin semua. Atau sudah dilepas, tapi kemudian ada orang lain yang mengambil kawan-kawan yang hilang ini di tengah jalan. Tapi kemudian stigma pelaku penghilangannya tetap Pak Prabowo, gitu. Begitu. Selain pengadilan HAM, apalagi Bang untuk bisa kan gini, kan kita ini kan cita-cita kita ini untuk Indonesia emas, menuju Indonesia emas, dan hari ini Pak Prabowo jadi presiden. Ini ke depan bagaimana biar kita sampai pada cita-cita besar ini dengan berbagai macam problem tadi sedikit nyindir soal Trisakti macam-macam Semanggi ya. Ini gimana? Ya kita masih punya banyak PR gitu. Ini tadi satu sisi saja soal penghilangan aktivis, kita masih ada banyak pekerjaan yang belum tuntas gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal HAM, saya pikir Pak Prabowo, kalau saya pribadi sebaiknya itu juga dipikirkan oleh Bang Pigai dan Mugi agar keduanya kemudian berani menyampaikan pada Pak Prabowo untuk menginisiasi pengadilan HAM untuk membuka tabir kebenaran pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu. PR kita masih banyak, bukan hanya soal penghilangan aktivis yang kemudian menyeret-nyeret nama presiden, tapi juga ada peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei, Semanggi 1, Semanggi 2. Belum lagi ada kerusuhan Ambon, belum lagi ada kerusuhan di Aceh, Poso, lalu ada peristiwa Talang Sari dan lain-lain. Dan ini bukan untuk menghukum orang gitu. Jadi kalau dalam istilah saya, gimana kita bisa menatap masa depan yang baik kalau masih ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar di masa lalu gitu dan belum diselesaikan. Nah, pengadilan HAM adalah semangatnya untuk menegakkan kebenaran. Bahwa kemudian dalam perjalanan ternyata terbukti ada terjadi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya dalam konteks misalnya penghilangan aktivis, ya saya pikir itu menjadi hak prerogatif presiden. Apakah orang-orang itu akan dihukum atau akan diampuni? Tetapi setidaknya kita menemukan kebenaran. Siapa sebenarnya pelaku pelanggaran HAM, penghilangan aktivis, pembunuhan dan lain-lain. Bukan pengadilan kan semangatnya untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menghukum orang sebenarnya. Nah, orang yang takut pada pengadilan karena takut dihukum, adalah sebenarnya yang kita perlukan adalah soal kebenarannya. Siapa sebenarnya pelakunya? Pak Prabowo butuh itu. Gitu. Jadi kalau saya bilang jangan dihindari soal ini, hadapi saja. Gitu. Pak Prabowo butuh juga clearance bahwa dia sudah bertanggung jawab soal penculikan dan penyiksaan aktivis dalam sidang DKP, dan para pelaku penculikan juga sudah menerima akibat hukum lewat Mahmil 99, tetapi dia tidak boleh lagi disandera oleh tuduhan penghilangan aktivis. Dan itu hanya bisa dibersihkan lewat sebuah peradilan HAM yang terbuka dan independen. Seharusnya justru ngomong ini, bukan ngomong soal pelanggaran HAM. Seharusnya Bang Pigai dan Mugi ngomong ini, bukan ngomong soal uang 20T. Itu kan. Tetapi ini yang seharusnya diomongkan. Kenapa? Karena ini penting buat Pak Prabowo secara pribadi maupun sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena ini menjadi cara Pak Prabowo untuk kemudian agar publik dan masyarakat Indonesia dan masyarakat nasional tahu bahwa dia tidak terlibat dalam penghilangan aktivis. Karena satu nyawa itu berharga loh. Ini rakyat. Dan ini ada beberapa orang yang belum pulang. Gitu. Tapi ini kan kembali lagi ya. Saya yakin kalau Pak Prabowo kalau menyampaikannya benar, saya yakin dia setuju. Saya berharap dari podcast ini beliau nonton dan bilang ya perlu ada pengadilan HAM gitu. Ini kan soal nama baiknya presiden. Kalau kita baca risalah DKP, saya pikir orang ini satria lah. Dia bukan seperti orang-orang yang menuduh dia selama ini ikut memfitnah dia yang pengecut-pengecut itu. Kalau dia satria lah. Saya baca kalau risalahnya dia sangat mengakui dengan sangat kesatria. Terkait banyak kekeliruan yang pernah dia lakukan dalam sidang DKP, dia mengakui secara kesatria. Kalau ini kita digelar pengadilan HAM, saya pikir ini menarik gitu, karena kemudian Pak Prabowo dianggap sebagai seorang yang pernah dituduh melanggar HAM, tapi justru kemudian dia menegakkan kebenaran lewat pengadilan HAM. Baik, Bang, ini
Memang tugas kita adalah menyampaikan. Ya semoga sampai gini, Bung Rey. Seperti ketika di era kampanye Pilpres yang lalu, misalnya saya mendorong teman-teman tim pemenangan Prabowo agar mendatangi teman-teman di aksi Kamisan. Berani nggak kira-kira? Iya, saya bilang datangi gitu. Tuh mereka rata-rata kenal, gitu. Yeah. Apalagi aktivis-aktivis yang ada di sekeliling Pak Prabowo saat itu, saya pikir kenal betul dengan Bu Sumarsi dan yang lain-lain yang bertahun-tahun beratus-ratus kali berdemonstrasi karena menuntut kematian keluarganya, ada keluarganya yang hilang. Saya pikir ayo datangi mereka gitu. Buatlah, sampaikan komitmen Pak Prabowo untuk membantu mereka mencari keadilan. Tapi sampai selesai Pilpres tidak dilakukan. Nah, hari ini di podcast ini saya mengajak teman-teman, terutama Bang Pigai dan Mugi, untuk ayo kita datangi aksi Kamisan. Tapi kalau lihat ini Bang, tapi kalau lihat statement mereka di awal enggak, yang tadi sudah Abang singgung sedikit, itu kayaknya enggak jadi. Tapi pertanyaannya sederhana Bang, kalau Abang dikasih tugas, saya dari jauh-jauh hari udah bilang kalau saya ditugasi oleh Pak Prabowo untuk menemui mereka, jangankan di aksi Kamisan, ke rumahnya pun saya berani. Karena bukan untuk menantang mereka, tetapi untuk mengajak mereka ada dalam barisan yang sama, menegakkan kebenaran itu, karena Pak Prabowo juga punya kepentingan sama untuk mengklarifikasi bahwa dia tidak terlibat dalam pelanggaran aktivis, kawan-kawan lagi berjuang untuk mencari keadilan tentang keluarganya yang hilang dan meninggal tanpa ada kejelasan. Kita kan punya kepentingan yang sama, tinggal kawinkan aja kepentingan yang sama. Kalau ada yang kemudian menerima akibat hukum, akibat kesepakatan antara Pak Prabowo dengan keluarga korban, itu kan karena ulah perbuatan mereka sendiri. Gitu. Kalau saya ditanya berani atau tidak, saya datangi. Selama apa yang merintah Pak Prabowo, gitu. Saya akan datangi. Saya tahu saya akan dimaki-maki. Podcast ini beredar mengatakan Pak Prabowo tidak terlibat dalam penghinaan aktivis, saya juga pasti dihujat kok. Tapi kan saya punya dalil, saya punya kronologisnya gitu, supaya lurus gitu. Kan kita nggak bisa menatap sesuatu yang baik di masa depan, tapi kita menutupi sesuatu di masa lalu. Ini kan masalah. Jadi kalau pertanyaannya saya siap atau tidak bertemu dengan keluarga korban, saya datangi. Kalau perlu ke rumahnya, kalau perlu Pak Prabowo ikut ke rumahnya. Iya. Ini kan bagus buat Pak Prabowo sendiri. Di tengah tuduhan orang yang masih belum suka pada dia bahwa Pak Prabowo adalah pelanggar HAM. Ini yang harus, jangan kemudian kita terus tutupi Pak Prabowo, jangan makin orang kemudian. Kita perlu kebenaran. Gitu. Hari ini kita berharap pemerintahan Pak Prabowo adalah pemerintahan yang sangat kuat, punya marwah, punya dignity, terutama bagi Indonesia di mata internasional. Tapi kita tidak boleh dibuat keropos dari dalam oleh tuduhan-tuduhan orang-orang di dalam. Saya masih lihatlah sampai hari ini beberapa kawan-kawan aktivis yang ketika Pilpres tidak mendukung Pak Prabowo masih memperkarakan soal pelanggaran HAM itu pada Pak Prabowo. Soal penculikan masih dia sebut. Saya bilang ya orang ini baru bangun tidur karena dia nggak baca DKP, putusan DKP segala macam gitu kan. Iya Bang, itu yang kita sebenarnya mau tanya juga Bang. Karena banyak aktivis hari ini ngaku aktivis 98. Tapi setiap mereka ngasih statement, ini kok nggak nyambung kalau lihat umur mereka kok waktu aktivis 98. Ya kalau kita runut peristiwa 96 misalnya Budiman ditangkap peristiwa 27, 96, 97, saya yakin beberapa orang yang teriak-teriak soal Pak Prabowo pelanggar HAM itu rata masih SMA gitu. Saya ada yang masih SMP kali ya. Gitu. Jadi lucu betul gitu. Nah, ini empiris lah. Mungkin mereka baca tapi referensi bacaannya salah gitu. Kalau apa yang saya sampaikan di dalam tulisan saya dan saya sampaikan di podcast ini empiris. Saya pelaku, saya ada di saat itu gitu. Jadi saya merasakan. Jadi kalau ditanya apakah saya baca dari mana, saya nggak baca dari mana-mana. Oh, saya tahu rentetannya gitu. Jadi saya udah terlibat aktivitas politik bersama PDI Gepeng saat itu misalnya. Ya, saya ikut PDI Gepeng ini kan pemberontak melawan Pak Harto terus gitu. Dan ujungnya peristiwa 27 Juli dan lain-lain. Itu pun saya ikuti. Jadi empiris. Saya alami bukan karena cerita atau baca. Nah, cilaka betul kalau orang yang tadinya SMA pada saat 98 baru semester 2 misalnya. Ya kan, atau semester 1 masih kuliah tiba-tiba di demo, sekarang udah
tua, dia jadi karena pernah ikut demo 98 lalu jadi aktivis 98, dia baca tapi referensi bacaannya keliru. Udah keliru, tidak dia jalanin, tidak dia tanya yang paham, tapi kemudian dia mengeluarkan statement yang mengakibatkan orang kemudian bersimpang pikirannya, salah dalam melihat realitas sejarahnya. Baik, Bang, ini terakhir ya soal isu yang sudah tadi Abang ceritakan detail tadi itu. Tapi apapun yang kita pikirkan hari ini kan menuju yang tadi Abang sudah singgung bahwa menuju Indonesia ke depan atau Indonesia emas yang hari ini. Lalu terakhir Bang, apa yang harus dilakukan oleh selain masalah HAM tadi? Apa pengadilan HAM kira-kira ke depan harus bagaimana? Ya, kita belajar dari cerita yang saya baca di buku biografi Pak Habibie, yang sampai Pak Habibie meninggal, Pak Habibie masih yakin bahwa Pak Prabowo adalah orang yang pernah mengepung rumahnya di Patra Kuningan dengan tank. Saya malah nggak yakin gitu, itu pula Pak Prabowo. Cilaka kan, bahkan seorang Habibie sampai meninggal yakin itu pelakunya Prabowo. Kita nggak boleh mengalami yang sama ketika banyak jutaan orang sampai meninggal meyakini bahwa Prabowo terlibat dalam penyerangan aktivis. Ini harus kita luruskan sebelum kemudian makin banyak orang yang tersesat pikirannya karena perilaku orang lain. Kalaupun kemudian pelakunya dalam pengadilan HAM nanti adalah orang yang sekarang ada di dekat Pak Prabowo, ya masalah. Mereka saya yakin udah sepuh-sepuh juga umurnya. Pertanyaannya kan, kalian mau suul khotimah atau mau husnul khotimah gitu aja. Kalian mau sembunyi dari mana gitu? Kalian bisa menyuduh Prabowo, kemudian Prabowo berpuluh-puluh tahun dituduh orang gara-gara kelakuan kalian, dan kalian nggak bisa. Setelah ini ada kehidupan setelah mati gitu. Ini kan alat cara mereka untuk justru sebenarnya mengakui dosa politik yang mengakibatkan ratusan juta orang salah menilai Prabowo. Ini kan harus jelas gitu. Kalau buat kita, buat saya pribadi kepentingannya, sekarang dia presiden gitu. Dia nggak boleh lagi diganggu sama cerita-cerita beginian. Gitu. Kalau dia bukan presiden mungkin saya diam aja. Tapi karena sekarang presiden, kita harus melindungi presiden kita dari urusan yang beginian. Dan kalau memang ada pelakunya, ya silakan diadili. Bahwa kemudian Pak Prabowo memaafkan orang itu atau tidak, itu kembali kepada presiden. Apakah mau memberi pengampunan atau tidak. Setidaknya bagi bangsa ini, kebenaran tegak lewat pengadilan itu yang independen, bebas dari semua kepentingan. Itu penting buat kita karena sejarah, kalau Tan Malaka bilang sejarah ditulis oleh para pemenang, iya. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks pelanggaran HAM berat, tulisan para pemenang itu tidak berlaku. Karena sampai hari ini korbannya masih menuntut. Tidak berlaku sejarah milik para pemenang, karena pemenangnya Prabowo sejarahnya masih menulis dia melanggar HAM karena menghilangkan aktivis. Nggak berlaku tuh kata Tan Malaka itu kali ini jadinya. Gitu. Nah, ketimbang Pak Prabowo menulis sejarah yang baru secara subjektif sepihak bahwa dia tidak terlibat penghilangan aktivis, seperti apa yang ikhtiar yang saya lakukan hari ini misalnya, sebaiknya lewat pengadilan. Itu. Dan sebelum pengadilan digelar, saya pikir komunikasi dengan korban, keluarga korban harus segera dilakukan agar mereka tahu komitmen Pak Prabowo soal penuntasan kasus HAM yang mengakibatkan keluarga mereka hilang dan tewas. Coba bayangkan kalau terjadi itu di keluarga kalian, kan itu aja. Atau kalian yang dituduh seperti Pak Prabowo puluhan tahun, kan gitu. Jadi kan dua pihak yang memiliki kepentingan yang sama ini. Sekalipun misalnya kemudian pelakunya adalah senior-senior Pak Prabowo sendiri, ya saya pikir ini bagian dari cara alam misalnya untuk membuat aparatur-aparatur dan lembaga keamanan negara ini melakukan kontemplasi dan introspeksi diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Makanya dalam berbagai obrolan-obrolan saya kerap menanyakan ini kepada beberapa kawan intelijen. Definisi berbahaya bagi keamanan negara itu siapa yang buat? Gitu. Siapa yang menentukan definisi seseorang dianggap berbahaya bagi keamanan negara? Apa ukuran-ukurannya itu? Karena kalau itu subjektif berbahaya sekali gitu. Karena kalau dia subjektif, saya bisa berbahaya bagi keamanan negara.
hari ini omongan saya bisa jadi berbahaya bagi keamanan negara. Tapi kalau definisi itu ditentukan secara bersama-sama, kemudian orang menjadi tahu batasan dia agar tidak melanggar, agar tidak masuk dituduh sebagai orang-orang yang dianggap berbahaya bagi keamanan negara. Itu harus lurus dulu. Gitu kan dalam sidang DKP saya baca bahwa Pak Prabowo menerima daftar nama orang-orang yang dianggap berbahaya bagi keamanan negara oleh Badan Intelijen. Berdasarkan itu Pak Prabowo melakukan penculikan. Pertanyaannya siapa yang menentukan berbahaya bagi keamanan negara? Itu kan. Nah, untuk masa depan yang lebih baik sebaiknya itu juga dibuat standar-standar yang lebih ajak sehingga kemudian tiap masyarakat tahu batasannya untuk tidak dia langgar sehingga dia tidak masuk dalam kategori itu. Begitu. Tapi buat saya sih yang paling penting rekonsiliasi, komunikasi dengan keluarga korban, baik Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, Talang Sari dan yang lain-lain, termasuk keluarga korban penculikan yang sampai hari ini belum kembali. Lalu yang kedua adalah sampaikan kepada keluarga korban komitmen pemerintahan Prabowo untuk menggelar pengadilan HAM. Itu menarik buat saya karena kemudian Prabowo akan menjadi benar-benar seorang kesatria. Itu. Saya pikir kalau teman-teman dalam mendukung Pak Prabowo nggak mau menyampaikan ini, biar aja saya. Kalau saya kan nggak punya kepentingan apa-apa, orang saya bukan tim pemenangan. Saya nggak punya kepentingan. Saya bukan tim pemenangan, saya bukan partai Gerindra, saya bukan siapa-siapa. Gitu. Tapi buat saya, seorang presiden tidak boleh disandera oleh tuduhan-tuduhan yang sebenarnya perlu pembuktian-pembuktian hukum. Makanya dalam tulisan saya menyebut Prabowo tidak terlibat penghilangan aktivis. Bukan penculikan. Kalau penculikan Pak Prabowo sudah menerima sanksi administrasi gitu. Dan diakui kok oleh Pak Prabowo. Tapi kalau penghilangan Pak Prabowo saya pikir nggak terlibat. Karena ini hilang loh. Definisi hilang ini kan bahaya. Bisa mati, bisa. Kalau Oke Bang, paling terakhir adalah Bang, ini sejarah yang hari ini pun ya masih kacau balau begini ya. Pesan buat anak muda agar ke depan mereka tidak terpengaruh atau tidak menerima informasi atau tidak salah baca sejarah, agar ke depan kan katanya Indonesia ini ada di tangan anak muda. Kalau anak mudanya kacau kan rusak. saya pikir, saya berapa kali kepada kawan-kawan aktivis dan anak-anak muda, yang pertama adalah perbanyak bacaan, tapi kemudian mulailah untuk berinteraksi dengan basis gitu. Karena orang yang membaca banyak buku tapi kemudian tidak memiliki basis gerakan, dia jadi filsuf. Oke. Ya kan? Tetapi kalau kemudian dia hanya punya digerakan di bawah tapi tidak memiliki referensi ilmu, juga berbahaya. Jadi kering ya. Jadi saya pikir seorang aktivis tugas sejarahnya kan cuma dua, dia punya banyak referensi bacaan tapi juga punya basis gerakan. Gitu. Kenapa perlu dua itu? Agar kemudian kita tidak ditipu oleh sejarah-sejarah yang dimanipulasi oleh orang-orang terdahulu. Gitu. Kan dengan bacaan kita kemudian tahu, kemudian kan katakanlah begini misalnya, kawan-kawan anak-anak muda memiliki basis gerakan di satu kampung, datang seorang senior tiba-tiba ngajarin mereka ini itu, kita lihat senior ini punya basis apa enggak? Tiba-tiba senior nggak punya basis, ngapain? Gitu. Apakah kemudian itu harus terkonversi masuk dalam kekuasaan politik? Biar alam yang bekerja kalau soal itu. Gitu. Tapi kita nggak nyangka juga beberapa kawan yang tadinya hilang, nggak pernah muncul, tiba-tiba sekarang ada dalam kekuasaan. Gitu. Alam kalau sudah menentukan begitu ya begitu aja. Gitu. Ada yang misalnya akrobat sirkus guling-guling, tapi kemudian tetap aja nggak ada dalam kekuasaan. Jadi saya pikir itu perbanyak baca dan kemudian segera tentukan basis gerakan. Karena kalau baca terus ya jadi filsuf lah. Jadi penceramah ya. Baik Bang. Siap. Itu aja ya. Kawan-kawan, itu aja yang mungkin bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kalau Anda suka dengan Pak Prabowo, Anda senang dengan Pak Prabowo, Anda senang dengan keadilan, Anda senang dengan kebenaran, sebarkan sebanyak-banyak. Terima kasih Bang. Sama-sama. Don Fandi.